MicroStrategy kembali akumulasi Bitcoin sebanyak 5.445 dengan total pembelian senilai 147,3 juta US dollar dan sekarang total hold Bitcoinnya mencapai 158.245 Bitcoin dan akan selalu bertambah seiring berjalannya waktu. DCA yang dilakukan oleh perusahaan besutan Michael Saylor ini memang menjadi sentimen yang bagus untuk market. Tapi sepertinya ada yang janggal kalau kita lihat berdasarkan data sejarah pembelian Michael Saylor. Seperti apa kejanggalan tersebut? Simak penjelasan Uang Receh sampai akhir ya. Dan buat kalian yang belum subscribe channel Uang Receh, mari bersama-sama kita dukung channel Uang Receh dengan klik tombol subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan ikon loncengnya agar setiap channel Uang Receh itu upload video terbaru, kalian langsung dapat notifikasinya guys. Pembahasan kita mulai dengan perusahaan MicroStrategy itu apa sih? MicroStrategy didirikan oleh Michael Saylor dan Sanju Bansal pada tahun 1989. Usaha utama dari perusahaan ini sebenarnya adalah pengembang perangkat lunak untuk menganalisa data internal dan data eksternal. Setelah itu dibuatlah keputusan bisnis berdasarkan data tersebut, atau lebih tepatnya adalah intelligent business dengan konsep matematika non-linear. Saham perusahaan ini bertumbuh sebesar 210% saat perusahaan itu memutuskan untuk memegang aset kripto, terutama Bitcoin. Dan salah satu fitur andalan mereka adalah Lightning Network Bitcoin yang merupakan protokol pembayaran lapis kedua di jaringan blockchain Bitcoin dengan memanfaatkan kekuatan transaksi off-chain untuk meningkatkan skalabilitas, kecepatan, dan biaya transaksi yang lebih murah. Baru-baru ini, tepatnya tanggal 24 September tahun 2023, Saylor kembali mengumumkan pembelian Bitcoin yang kelima di tahun 2023 sebesar 5.445 Bitcoin senilai 147,3 juta US dollar dengan average price 27.053 per Bitcoin. Jadi total kepemilikan MicroStrategy sampai saat ini berada di angka 158.245 Bitcoin dengan total nilai 4,68 miliar US dollar dengan rata-rata pembelian per satu Bitcoinnya di angka 29.582. Secara sentimen, hal ini memang menjadi sentimen positif di tengah ketidakpastiannya suku bunga acuan dan keadaan makro yang masih dihantui oleh inflasi. Tapi kenapa Saylor melakukan akumulasi Bitcoin dan after itu harga Bitcoin malah cenderung turun? Entah ini skenario DCA yang mereka lakukan atau memang market bergerak dalam keadaan bearish. Yuk kita lihat grafik pembelian Bitcoin Saylor pada tahun 2021. Saylor melakukan pembelian sebanyak 10 kali dari awal kepemilikan Saylor berada di angka 91.064.000 Bitcoin menjadi 124.391. Pada tahun tersebut total akumulasi dari Saylor itu sebesar 33.327 Bitcoin. Sedangkan memasuki di tahun 2022 ada total 7 pembelian yang dilakukan oleh MicroStrategy dengan total akumulasi Bitcoin mencapai 8.109 Bitcoin. Memasuki tahun 2023 sampai saat ini Saylor baru melakukan total 5 pembelian dan total yang sudah diakumulasi itu sebesar 25.755 Bitcoin. Pertumbuhan simpanan Bitcoin milik MicroStrategy ini terbilang cukup pesat dan sekarang sudah masuk ke dalam 10 besar top holder Bitcoin. Lebih tepatnya berada di nomor 6. Di atasnya ada US Government dengan 175.000 Bitcoin. Disusul dengan Bitfinex 192.000 Bitcoin. Ada Binance di posisi ketiga dengan 498.000
Dan di posisi kedua ada Grayscale dengan 643.000 Bitcoin. Sedangkan untuk peringkat teratas masih diduduki oleh Satoshi Nakamoto dengan 1,1 juta Bitcoin. Kita coba akan bedah kenapa setiap seller melakukan akumulasi Bitcoin, harga malah turun. Di sini uang receh sudah memasukkan deretan pemberian seller di tahun 2023 ke dalam chart Bitcoin. Pembelian pertama itu dilakukan oleh seller pada tanggal 23 Maret tahun 2023 dan tepat setelah itu Bitcoin mengalami penurunan sebesar 5,9%. Pembelian kedua itu dilakukan pada tanggal 5 April tahun 2023 dan after itu Bitcoin terjadi koreksi sebesar 1,73%. Di pembelian ketiga kita melihat seller itu melakukannya pada tanggal 27 Juni dan hal yang sama itu terjadi. Bitcoin mengalami penurunan harga sebesar 2,75%. Di pembelian keempat dan kelima hal yang sama itu terulang lagi teman-teman. Bitcoin turun sebesar 3,78% dan yang terakhir Bitcoin turun sebesar 2,91%. Kesimpulan dari 5 pembelian seller di tahun 2023, Bitcoin selalu mengalami penurunan after pengumuman yang dilakukan oleh MicroStrategy. Tinggal kita cari tahu penyebabnya. Why ini terjadi? Bukankah akumulasi dari bigger player harusnya membuat harga naik? Uang receh punya dua jawaban soal hal tersebut teman-teman. Tapi ini adalah riset uang receh. Buat kalian yang percaya silakan, buat kalian yang nggak percaya dengan hal ini silakan kalian bisa tap di kolom komentar. Yang pertama, seller itu kena FOMO. Hal ini mungkin saja terjadi mengingat di tahun 2021 pada saat seller itu mengakumulasi 33.327 Bitcoin. Harga Bitcoin saat itu sedang hype dan menyentuh harga 69.000 dan seller itu banyak melakukan pembelian di area tersebut. Sehingga apa yang dilakukan seller pada saat harga murah? Ya, terus serok sampai harga average itu benar-benar turun dan dengan harapan pada saat Bitcoin nanti memasuki masa bull run-nya, seller dan perusahaannya akan mendapatkan untung yang besar, sehingga pembelian seller pada saat ini sudah tidak lagi masuk ke dalam sentimen positif, sehingga market cenderung bergerak berlawanan pada saat seller melakukan pembelian. Kemungkinan yang kedua, ini adalah salah satu strategi dari seller dalam berbisnis, mengingat perusahaan MicroStrategy adalah sebuah perusahaan intelijen bisnis. Bisa jadi dia itu dapat kabar pump atau dam lebih dulu dan mungkin juga dia dapat kabar tentang berita makroekonomi lebih dulu, sehingga dia akan set up pembelian ataupun penjualan itu lebih awal dan after itu harga turun sementara untuk pembelian. Padahal setelah itu ada good news yang akan membuat kripto itu harganya kembali naik. Maybe untuk kemungkinan kedua ini adalah skenario kalau seller itu sebenarnya sudah tahu apa yang akan terjadi di industri kripto ini, terutama untuk Bitcoin. Kita lanjut ke price action time frame daily. Secara struktur, bearish masih under control dalam pergerakan Bitcoin. Hal ini terlihat pada saat Bitcoin mencoba retest ke level 27.500 dan kembali terreject dari area sana dengan cukup impulsif. Bahkan Bitcoin tidak mampu mempertahankan level supportnya di area 26.600 dan sekarang kembali masuk ke dalam range sideways-nya. Dalam pergerakan seperti ini sebenarnya level SNR yang perlu kita perhatikan adalah 25.300 untuk level bagian bawah dan level atasnya berada di angka 26.600. Break ke bawah akan membuat Bitcoin koreksi lebih lanjut dan break ke atas akan kembali membuat Bitcoin optimis. Melihat struktur seperti ini, kecenderungan untuk bearish itu jauh lebih besar karena kita melihat potensi lower high itu sudah terbentuk, sedangkan untuk potensi lower low itu juga sudah terbentuk. Jadi pergerakan Bitcoin sekarang hanya akan membuat atau untuk mencari new low levelnya. Tinggal kita pantau level 24.800
mampu atau tidak dalam mempertahankan pergerakan Bitcoin. Sekian dulu untuk video uang receh pada kesempatan kali ini. Buat kalian yang tertarik bisa dibantu share dan infokan ke teman kalian. Dan feel free untuk memberikan komentar ya jika kalian itu punya pendapat yang berbeda. Thanks for watching till the end. See you on the next video.